Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Yang pertama ada Atika Wahyuni dan saya sendiri Afifatul Zumratin. Halo semua, salam cerdas fisika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan luar biasa. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi tekanan hidrostatis. Sebelum itu, kita harus tahu kompetensi dasar dan indikator pada materi kali ini. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu pada 3.3 dan 4.3. Kemudian indikatornya yang pertama menjelaskan konsep tekanan hidrostatis, yang kedua menganalisis contoh tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Masihkah kalian ingat kasus tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402? Berikut ini adalah potret dari kapal selam KRI Nanggala 402. Pada tanggal 21 April 2021, di hari Kamis, KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam. Yang mulanya menyelam pada kedalaman 13 meter dan ternyata dinyatakan hilang kontak. Kemudian setelah pencarian, kapal tersebut ditemukan sudah hancur. Mengapa kapal KRI Nanggala 402 bisa hancur? Dan kenapa para prajurit TNI tidak menyelamatkan diri saat tenggelamnya KRI Nanggala 402? Ternyata sobat fisika, faktor utama hancurnya KRI Nanggala 402 disebabkan karena adanya tekanan hidrostatis. Nah, sobat fisika, tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yang pertama ada massa jenis atau rho, kemudian ada kedalaman atau H, kemudian ada gravitasi atau G. Dari tiga faktor yang sudah dijelaskan tadi, didapatkan persamaan tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat, kemudian Rho sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman dengan satuan meter. Nah, sobat fisika, sekarang kita kembali ke kasus yang pertama tadi, yaitu tentang kapal selam. Pertanyaannya, bagaimana tekanan hidrostatis dapat mengakibatkan kapal selam itu hancur? Sobat fisika, perlu diketahui bahwa kapal selam memiliki kapasitas menyelam pada kedalaman tertentu. Jika melewati batas menyelam tersebut, kapal selam akan mengalami tekanan yang semakin besar. Nah, sobat fisika, ketika kapal selam mengalami tekanan yang semakin besar, maka kapal selam tersebut mengalami tekanan hidrostatis pada bagian atas, samping, bawah, dan semua sisi pada kapal selam tersebut, sehingga mengakibatkan kapal selam tersebut berakibat fatal. Nah, sobat, untuk pertanyaan kenapa prajurit TNI tidak menyelamatkan diri, seperti ini penjelasannya ya. Jika awak kapal membuka pintu kapal selam pada kedalaman tersebut, air akan memasuki kapal dengan sangat cepat dan membanjiri kapal dalam hitungan detik saja. Nah, saat air masuk ke kapal selam kurang dari hitungan detik, gendang telinga akan pecah, paru-paru akan termampatkan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, diikuti pembuluh darah dan organ seluruh tubuh ikut hancur. Nah, sekarang paham kan kenapa tekanan hidrostatis dapat menyebabkan kapal selam hancur?
dan alasan kenapa awak kapal tidak dapat menyelamatkan diri. Nah, sobat fisika, materi selanjutnya adalah hukum utama hidrostatis yang berbunyi semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam jenis zat cair memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Berikutnya yaitu penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada menyelam. Semakin dalam menyelam, maka tubuh akan sulit bergerak. Hal ini dikarenakan tekanan hidrostatis yang semakin besar. Kemudian, yang kedua ada bendungan. Dasar bendungan bagian bawah dibuat semakin tebal. Hal ini untuk menahan tekanan air yang semakin besar. Kemudian yang ketiga ada pemasangan infus. Pemasangan infus diposisikan lebih tinggi dari pergelangan tangan agar tekanan aliran cairan infus lebih besar dari tekanan darah, sehingga cairan infus dapat masuk ke tubuh pasien. Nah, sobat fisika, agar lebih jelas kita simak contoh soal berikut ini. Jika sebuah kapal selam menyelam pada kedalaman 13 meter di bawah permukaan air laut, berapakah tekanan hidrostatis kapal selam jika percepatan gravitasi bumi 10 meter sekon kuadrat dan massa jenis air laut adalah 1000 kg per meter kuadrat? Berapa ya kira-kira? Nah, pada pembahasannya diketahui H sama dengan 13 M, kemudian gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kemudian Rho 1000 kg meter kubik. Yang ditanyakan adalah pH, yaitu tekanan hidrostatis. Jawabannya mengikuti rumus, yaitu Rho kali G kali H. Sekarang Rho ada 1000, G 10, dan H 13. Jumlahnya adalah 130.000 Newton meter kuadrat. Nah, sobat, dari penjelasan materi tadi kita dapat menyimpulkan beberapa, yaitu yang pertama, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Yang kedua, ada rumus tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Kemudian yang ketiga, penerapan tekanan hidrostatis. Yang pertama ada menyelam, yang kedua pembuatan bendungan, yang ketiga pemasangan infus. Itulah paparan materi pada kali ini. Sampai jumpa. Tetap semangat, terus berusaha, lakukan yang terbaik. Nah, sobat, ada quotes buat kalian nih. Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya, namun impian akan datang ketika kita berusaha untuk meraihnya. Terima kasih. Created using Powtoon.